Kita memang mengakui bahwa Yesus itu adalah Tuhan yang kita imani. Dia adalah Sang Penyelamat yang mendatangkan kesejahteraan, kebahagiaan, dan keselamatan bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Tapi bisa saja pengakuan itu tidak berarti apa-apa tatkala kita tidak berubah dalam sikap tindak tanduk kita sehari-hari. Kita tetap mengikuti kehendak sendiri atau tetap melakukan hal-hal yang kita kategorikan sebagai hal-hal berdosa dalam hal ini. Maka artinya persiapan kita, kesediaan kita untuk menerima Yesus Sang Penyelamat itu menjadi tidak berarti. Maka pengakuan iman akan Yesus Sang Penyelamat itu mesti terlihat juga dalam perubahan hidup kita, dalam perbaikan hidup kita yang boleh dikatakan semakin mengikuti apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Artinya kita menjadi orang yang rendah hati, menjadi orang yang berbelas kasih terhadap sesama, menjadi orang yang selalu menempatkan Tuhan sebagai yang utama dalam kehidupan kita. Mari kita membuka hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan kepada kita pagi hari ini. Kita mohon ampun atas segala kesalahan dan dosa-dosa kita agar kita pantas dan layak merayakan peristiwa penyelamatan ini. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Saudara-saudari, kita berada pada masa Advent, minggu yang ketiga, dan kita semua sudah mengetahui bahwa masa Advent merupakan masa persiapan kita untuk menyambut kehadiran Tuhan, kedatangan Tuhan. Kehadirannya di tengah-tengah kita, kedatangannya teristimewa kita rayakan dalam perayaan Natal. Masa ini merupakan masa yang tadi saya katakan persiapan, dan tokoh Yohanes Pembaptis ditampilkan oleh gereja khususnya pada masa seperti ini. Maksudnya ialah bahwa orang bersiap menerima Sang Mesias yang akan datang itu, menerima Yesus sebagai Sang Penyelamat. Sesungguhnya bacaan Injil yang kita dengar tadi memperlihatkan ada kelompok orang-orang yang memang menyaksikan atau melihat bahwa Yesus ada di tengah-tengah mereka.
tetapi mereka tidak menerima atau tidak mau mengakui bahwa Yesus yang hadir itu adalah Sang Mesias, Sang Penyelamat. Maka mereka mengambil posisi untuk menolak Yesus Sang Penyelamat yang hadir di tengah mereka itu. Dari bacaan tadi mereka bersoal jawab tentang kuasa manakah atau dengan kuasa mana Yesus melakukan hal-hal yang baik, misalnya penyembuhan, mukjizat yang terjadi dan ajaran-ajarannya. Dan Yesus memang tidak mengatakan dari kuasa mana. Dia bertanya balik, apakah kalian mengakui pembaptisan Yohanes itu berasal dari manusia atau dari surga? Mereka juga berkelit, tidak mau menjawab. Tetapi sesungguhnya itu merupakan contoh nyata orang-orang yang melihat Yesus tetapi tidak mau menerima Dia sebagai Sang Penyelamat, sebagai Sang Mesias. Tentu saja saudara-saudari, untuk kita sekalian yang sekarang ini berada pada masa persiapan, kita memang mengakui bahwa Yesus itu adalah Tuhan yang kita imani. Dia adalah Sang Penyelamat yang mendatangkan kesejahteraan, kebahagiaan, dan keselamatan bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Tapi bisa saja pengakuan itu tidak berarti apa-apa tatkala kita tidak berubah dalam sikap tindak tanduk kita sehari-hari. Kita tetap mengikuti kehendak sendiri atau tetap melakukan hal-hal yang kita kategorikan sebagai hal-hal berdosa dalam hal ini. Maka artinya persiapan kita, kesediaan kita untuk menerima Yesus Sang Penyelamat itu menjadi tidak berarti. Maka pengakuan iman akan Yesus Sang Penyelamat itu mesti terlihat juga dalam perubahan hidup kita, dalam perbaikan hidup kita yang semakin boleh dikatakan semakin mengikuti apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Artinya kita menjadi orang yang rendah hati, menjadi orang yang berbelas kasih terhadap sesama, menjadi orang yang selalu menempatkan Tuhan sebagai yang utama dalam kehidupan kita. Kalau dari bacaan pertama tadi, Bileam bin Beor memang meramalkan tentang datangnya Sang Mesias itu. Maka marilah saudara-saudari, khususnya pada masa Advent ini, ya, di mana perayaan Natal semakin dekat, kita menegaskan iman kepercayaan kita, sekaligus juga memperlihatkan perubahan, pembaharuan dalam hidup kita, dalam tindak tanduk kita, dalam cara memandang sesama saudara kita. Semoga semuanya itu kita lakukan, kita laksanakan selaras dengan kehendak Tuhan sendiri. Tuhan memberkati. Amin. Marilah menyatakan misteri iman kita. Wafatmu, Tuhan, kami wartakan, kebangkitanmu kami muliakan, sehingga Engkau datang. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara sekalian, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara sekalian, dengan ini perayaan Ekaristi sudah selesai. Syukur kepada Allah.